Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini tepat di Kamis 12 Agustus 2021, setelah kita rehat kurang lebih 1 atau 2 bulan, dan malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Fi Dilalil Quran bersama guru mulia kita, Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jarang Pinggan, Indramayu. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau, serta kita kaum muslimin. Sobat Hima TV, acara ini disiarkan langsung dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jarang Pinggan, di mana saat ini Pondok Pesantren Jarang Pinggan sudah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya adalah pengajaran kitab-kitab kuning di Rosa Quraniyah, kemudian aktivitas sekolah formal dan juga madrasah Arabiyah, serta life skill, di antaranya adalah pembelajaran pidato, organisasi, diskusi, dan lain-lain. Malam hari ini kita akan tetap mendengarkan pembacaan Gelombang Cinta, dan nanti seorang pria yang akan membacakannya, yakni Mas FHS Ale. Dan kemudian mohon maaf kalau saja malam hari ini acara kajian untuk dialognya kita batasi dengan masih mengingat kondisi yang sangat terbatas begitu. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Buya Syakur untuk memulai kajian kitab Fi Dilalil Quran pada hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Kepada Buya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kepada sahabat-sahabat semua, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa minggu terakhir ini kita tersendat, diliburkan karena kondisi kesehatan saya yang kurang baik. Namun demikian, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat di setiap majlis zikir, majlis istighosah, di mana-mana mendoakan saya agar pulih, agar sehat kembali, dikabul Allah semuanya. Itu semuanya adalah berkat doa sahabat-sahabat semuanya. Oleh karena itu, maka malam ini, malam Jumat, saya memberanikan diri sesuai dengan petunjuk dokter yang membimbing saya. Silakan berlatih lagi, berolahraga setiap hari, tapi jangan lebih 10 menit saja. Selama sebulan, nanti bulan keduanya 20 menit, bulan ketiganya 30 menit. Setelah itu kalau sudah pulih silakan terus kembali. Pengajian juga diharapkan jangan terlalu lama, ya, dalam rangka pemulihan ini, untuk latihan pemulihan kembali. Saya diizinkan untuk ngaji hanya 1 jam saja. Sementara mungkin 1 bulan ini kita ngaji hanya 1 jam saja, dan juga hanya malam Jumat sama malam Senin. Malam Rebunya diliburkan dulu. Nanti bulan depannya baru nanti 1,5 jam begitu kira-kira lah. Ya masih latihan juga. Dan biarlah saya cerita dulu, sejak bulan Januari saya ada keluhan, tapi
karena saya ini memang pandai mengabaikan. Saya abaikan semuanya sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan lamanya. Rupanya sudah saking parahnya, ternyata bukan paru-paru, bukan jantung, bukan liver, bukan ini, tapi lambung. Nah, itu. Nah, sekarang dalam keadaan semakin memulih, alhamdulillah ya, tenaga sudah pulih kembali. Tetapi itulah, ini untuk pembelajaran aja, latihan, pengajian dimulai 1 jam saja, jadi nanti mungkin hanya 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan sajalah saya batasi. Dan selanjutnya kita teruskan lagi pada halaman 762 alinea, yaitu summa yaqibu siyaq biqaidatil islamil kubra. Kemudian dalam runutan ayat ini ditutup, disimpulkan dengan satu kaidah besar, ya, satu fondasi besar dalam agama Islam, fil amali wal jaza, tentang amal dan balasan. Kaidah umum yang diberlakukan secara universal dalam dunia Islam, yaitu kaidah amal dan balasan, al-amal wal jasa. Inna mizan thawabi wal iqabi, bahwa tolok ukur bagi satu pahala atau satu hukuman, laisa mauqulan ilal amani, tidak diserahkan kepada harapan-harapan, bukan hanya sekedar angan-angan belaka. Ya, innahu yarji'u ila aslin thabitin, tetapi kembali kepada dasar yang kokoh. Wa sunnatin la tatakhallafu, dan satu tradisi yang tidak pernah berubah. Wa qanunin la yuhabi, dan undang-undang yang tidak zalim, undang-undang yang tidak berpihak. Qanunun tastawi amamahu al-umam, yaitu undang-undang yang berlaku umum bagi seluruh bangsa di dunia ini. Apakah Arab, non-Arab, Cina, non-Cina, ya, Eropa, non-Eropa, semuanya berlaku sama. Falaisa ahadun, tidak ada seorang pun, yamuttu ilallah subhanahu binasabin wala sahar. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang mengklaim dirinya punya hubungan dengan Tuhan yang bersifat kemenantuan dan mertua tuh, mitoha tuh apa namanya? Bahasa Indonesia apa mertua tuh? Ya, mertua Bu, ya, sama. Mertua? Iya. Oh iya. Jadi bukan berdasarkan aturan dia. Ya. Wala sahar walaysa ahadun tukhraqu lahu al-qaidah, dan tidak ada seorang pun hanya karena alasan seseorang lalu kaidah itu lalu menjadi cacat ataupun dikecualikan. Wa tukhalifu min ajlihi as-sunnah, dan juga tidak ada undang-undang yang diselewengkan untuk melanggar aturan-aturan yang ada. Wa yu'attilu lihisabihi al-qanun, yang dimana selanjutnya bisa merevisi undang-undang yang sudah berlaku selama ini. Inna sahibas su'i majziyun bis-su'i, siapapun yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Wa sahibul hasanati, dan siapapun yang berbuat kebaikan, majziyun bil hasanati, pasti akan dibayar dengan kebaikan. Wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak
tapi tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, ke atas ya tajam, ke bawah juga tajam, dan tidak ada tebang pilih, semuanya itu berlaku sama. Inna sahibasu. Kemudian laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, bukan karena angan-anganmu dan angan-angan ahli kitab. Allah Ta'ala, wa may ya'mal su'an yujza bihi, siapapun yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan pula. Wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidak akan dapatkan siapapun selain Allah yang bisa menolong dirinya itu. Yang bisa menolong hanya Allah. Wa may ya'mal minas salihat, siapapun yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Tuhan, ya, fa ulaika yadkhuluna jannata, mereka itu nanti akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan teraniaya seupil pun, sekecil apapun. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, siapakah agama yang terbaik dibandingkan dengan orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, sebagai orang yang berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai sang kekasih. Itulah petunjuk dari Al-Quran. Kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja, tidak lama. Wa kana yahud wala yazaluna yaquluna, orang-orang Yahudi masih sekarang masih tetap mengulang-ulang, masih tetap mengklaim bahwa innahum sya'bullahi al-mukhtar, bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih di sisi Tuhan, sebagai bangsa yang paling hebat di dunia ini. Itu adalah klaim mereka sampai sekarang. Sya'bullah al-mukhtar, bangsa Allah yang paling hebat. Lalu wala'alla ba'dul muslimin, ini kata Syekh Qutb, boleh jadi umat Islam juga sekarang ini karena turawidu nufusahum kadzalika fikratun annahu ayat ini muncul, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah bangsa yang paling hebat yang tampil di depan manusia ini. Semua mengklaim begitu. Umat Islam juga sama, mengklaim dirinya paling hebat. Orang Yahudi juga mengklaim bangsanya paling hebat. Semua mengatakan begitu. Nah, itulah persoalannya. Wa annallaha mutajawizun, ya, amma yaqa'u minhum, dan Allah sepertinya tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan sesungguhnya di dunia ini. Bima annahum al-muslimun, hanya karena mereka seorang muslim, lalu mereka mengatakan kami adalah bangsa yang paling hebat. Untuk ayat ini sengaja saya kutip, ini adanya di dalam surat Ali Imran ayat 10. Memang ada di Al-Qur'annya, sehingga umat Islam mengklaim dirinya sebagai umat yang paling hebat dibandingkan dengan umat-umat yang lain.
Surat Ali Imran ayat 10. Kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan di hadapan manusia. Sampai di situ. Padahal di sini ada keterangan, ada hal, ada sifat. Kenapa kamu jadi umat yang paling hebat? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang sebabnya kamu hebat karena kamu amar ma'ruf. Artinya membangun keadilan sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kamu menegakkan supremasi hukum. Jadi kamu itu hebat sebabnya karena kamu membangun keadilan sosial dan karena kamu menegakkan supremasi hukum. Yang hebat tuh itunya. Kalau itu tidak dilakukan, di mana hebatnya? Jadi yang hebat itu bukan karena kamu umat Islamnya, bukan. Karena kamu membangun keadilan sosial. Itu artinya jangan dibiarkan ada anak-anak kita yang cerdas tidak mampu melanjutkan sekolah. Jangan dibiarkan ada seorang manusia pun yang kelaparan tidak bisa makan di dunia ini. Jangan sampai ada orang yang jatuh sakit tidak bisa berobat di negeri ini. Pasti Anda adalah bangsa yang hebat. Betul nggak? Siapa yang bersalah pandang bulu, anak siapapun, apapun pangkatnya nggak ada urusan, semua berlaku umum. Supremasi hukum dan keadilan sosial. Itu yang tersanjung, bukan mengklaim dirinya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kami orang Islam umat yang paling baik, semua di bawah kami. Orang Yahudi juga bilang begitu. Itu pun seperti itu. Terus kemudian ditambah lagi wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa huwa mu'minun. Jadi persyaratannya ya supremasi hukum, keadilan sosial, dan ideologi yang jelas. Itu beriman kepada Tuhan. Lanjutnya lagi, walau amana ahlul kitab, andaikan ahlul kitab Yahudi Nasrani itu percaya kepada Tuhan, lakana khairan lahum, tentu akan lebih baik bagi mereka. Minhum al-mu'inun, di antara mereka ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi kebanyakan fasik. Ini ayat ini kepada siapa ditujukannya? Apakah kepada ahlul kitab Nasrani dan Yahudi, bahwa mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka itu fasik? Kan saya mau nanya, umat Islam ada yang beriman enggak? Ada. Ada yang fasik enggak? Ada. Banyak mana yang beriman dengan yang fasik? Fasik. Di sana aja. Jadi ini kaidah umum. Jadi sebetulnya tidak ada hak siapapun mengklaim dirinya lebih hebat dari siapapun. Dalam kehidupan sehari-hari saya tidak pernah merasa aku lebih tahu dari siapapun. Saya tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Dan itu selalu dalam kesadaran kita semuanya. Ini yang mengatakan ini nih Sayyid Qutb. Yang mengarang kitab ini adalah Sayyid Qutb, adalah tokoh besar dalam partai politik Islam tertua, namanya Ikhwanul Muslimin, mengaku seperti ini. Pemimpinnya mengatakan begitu, umat Islam tidak ada hak untuk mengklaim dirinya paling hebat. Hebat itu ketika Anda melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya bukan mukulin orang. Tapi maksudnya amar ma'ruf itu adalah membangun keadilan sosial, nahi mungkar itu adalah menegakkan supremasi hukum. Anda hebat dimanapun, di negeri manapun, ketika supremasi hukum sudah ditegakkan, negeri itu pasti aman. Percaya enggak? Ketika keadilan sosial bisa dibangun, nggak ada orang yang takut kelaparan, maka kejahatan itu nggak akan berkembang. Ngapain orang berbuat jahat? Orang di Swedia, orang mau kawin aja dapat tunjangan dari negara aja. Saya biasa bulan madunya dibayar dari negara.
begitu makmurnya negeri itu, ya ngapain orang mencuri, ngapain orang ngerampok, jadi bisa dapat semuanya kok. Iya. Nah, itulah kira-kira inti hari ini, bahwa di penghujungnya jangan sekali-kali kita mengklaim paling hebat di atas siapapun, semata-mata hanya karena kita punya ideologi ini, hanya karena kita punya atribut semacam ini. Kuntum khairu ummatin, engkau umat yang terhebat, bukan karena kamu sebagai muslim, tetapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tetapi karena engkau dulu umat Islam itu betul-betul membangun supremasi hukum dan keadilan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang sudah disampaikan oleh guru mulia kita Buya Sakur Yasin MA pada malam hari ini, di mana kitab Fidal Quran yang beliau sudah bacakan ini merupakan karya besar dari Said Qutb. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi acuan kita yang sudah disampaikan oleh Buya pada malam hari ini, bahwa masing-masing umat selalu mengklaim dialah yang terbaik, termasuk juga umat Islam. Namun Buya menyampaikan bahwa kita boleh mengklaim menjadi umat yang terbaik manakala kita mampu membangun keadilan sosial dan juga menegakkan supremasi hukum. Barangkali itu catatan sedikit yang dapat saya sadur dari apa yang beliau sampaikan malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan konsentrasi pada sesi berikutnya, yakni sesi pembacaan Gelombang Cinta, di mana malam hari ini Mas Faiz Aleh akan membacakan Gelombang Cinta dengan judul Pekerja Part-Time. Dan saya langsung bergabung dengan beliau. Assalamualaikum, Mas Aleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Padahal tadi di awal kita belum cek sound ya. Sekarang bisa langsung bergabung. Oke. Buya, alhamdulillah ya Buya ya. Sehat. Alhamdulillah. Oh, ini beliau paling kenceng Buya mendoain Buya nih. Iya, iya. Sedang Di media dalam sosial. pemulihan, sedang dalam pemulihan. Iya, iya. Perlahan, insya Allah. Doakan Semuanya juga pasti ngedoain Buya sih. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Baik, langsung saja saya kira untuk Mas Aleh membacakan Gelombang Cinta dengan judul Pekerja Part-Time. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izin ya membaca karya sastra Buya berjudul Pekerja Part-Time. Terima kasih Buya atas kesempatannya. Pekerja. Mengapa engkau tidak bergantung hanya kepada Tuhan saja? Dapat aku pastikan, engkau tidak akan dikecewakan. Pokoknya, apa saja yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang engkau lontarkan nantinya akan menyakitkan hatimu. Maka sebaiknya hormatilah hatimu sendiri dan lupakan saja pertanyaanmu. Ketika engkau bisa tertawa di tengah teman-temanmu yang sedang berbela sungkawa kepadamu atas kematian suamimu, itu adalah bertanda atas kekuatan hatimu. Lagi pula, wahai kekasihku, kemesraan itu bukan hanya sekedar selalu berada di samping orang yang engkau cintai,
Akan tetapi, yang paling penting adalah orang yang engkau cintai merasakan akan kehadiranmu. Engkau berhasil membangun kehidupan yang ideal dengan almarhum suamimu, sekalipun hanya selama waktu yang singkat. Itulah takdir namanya. Mungkin aku belum mencapai seperti kebesaran jiwamu, karena aku dapat mengabaikan kesalahan orang lain bila dilakukan pertama kali. Tetapi ketika dilakukan kedua kali, mungkin aku masih bisa memaafkannya. Akan tetapi, ketika dilakukan ketiga kali, pasti aku pergi dan kuucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Seringkali engkau diam, tetapi diammu sebagai suatu pilihan, sehingga terlihat indah, mampu memendung hasrat hatimu untuk curhat kepada siapapun, sampai kepadaku. Engkau tidak bercerita apa-apa. Memang aku tidak pernah menekan kepada siapapun yang aku cintai untuk memperhatikan diriku. Akan tetapi, aku berikan dia kebebasan untuk mengerti sendiri siapa aku dan siapa dia. Karena aku pernah dikecewakan oleh seorang perempuan yang benar-benar aku cintai. Terkadang muncul rasa dendamku terhadap semua perempuan, termaksud juga terhadap dirimu, wahai kekasihku. Dari kekecewaan seperti itu, aku mendapat pelajaran penting, bahwa kesetiaan itu tidak dinilai berdasarkan penglihatan dari depan, tetapi apa yang terjadi di belakang. Mereka yang telah mengkhianati diriku, suatu ketika mereka pasti akan mencari aku, ingin merekam ulang percakapan-percakapanku, ceramah-ceramahku, ingin mendengarkan lagi gelak tawaku. Tetapi pasti mereka tidak akan dapat menemukannya, karena semua itu sudah menjadi kenangan masa lalu yang tak akan kembali. Tidak ada seorang perempuan yang dapat menggapai kebahagiaan di dunia ini, wahai kekasihku, kecuali bila ada kehadiran seorang lelaki yang mencintainya dan memperlakukannya seperti anak perempuan kecil, tetapi juga sangat menghormatinya dalam hubungan yang sangat romantis. Dan terakhir, dapat meyakinkan kepada perempuan yang dicintainya itu, engkau adalah segalanya. Aku belum bisa seperti itu, tetapi hanya berdasarkan prinsip yang aku yakini, yaitu aku tidak pergi meninggalkan siapapun, tetapi juga tidak akan mempertahankan siapapun yang ingin pergi meninggalkanku, meninggalkan diriku. Demikian pula, aku tidak pernah punya keinginan untuk merubah diriku hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tidak pernah ingin menggeser kepribadianku hanya untuk menyenangkan orang lain. Bila ada orang yang tidak suka dengan kepribadianku, itu adalah bukan masalahku. Banyak orang lain yang masih suka kepadaku. Yang jelas, wahai kekasihku, nanti
Yang menentukan dunia ini indah atau buruk adalah hatimu sendiri. Apabila hatimu indah, maka matamu akan melihat dunia ini semuanya indah. Tetapi anehnya dulu, ketika kita duduk satu kelas di sekolah menengah atas, yang paling favorit di kota kita waktu itu, aku tidak pernah memperhatikan kecantikanmu. Sampai kita berpisah dan melanjutkan di perguruan tinggi yang berbeda. Lalu ketika engkau datang melamar pekerjaan di kantor perusahaanku, ternyata aku sangat terkagum dengan kecantikanmu. Ternyata ketika aku tanya tentang statusmu, engkau sudah bersuami dan punya anak satu. Lamaranmu kuterima. Engkau kuangkat sementara sebagai sekretarisku. Tetapi masih sebagai pekerja part-time. Baru saja engkau bekerja selama 6 bulan di kantorku. Suamimu meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal. Tetapi yang paling aneh adalah perubahan yang terjadi dalam bola mataku sendiri. Yaitu, mataku melihat dirimu semakin cantik jelita. Padahal dulu, waktu masih satu kelas, engkau biasa-biasa saja. Tidak punya kelebihan apa-apa. Tidak ada ujung dan tidak pangkal. Tiba-tiba engkau berkomentar. Biasanya lelaki yang mulai menaksir-naksir perempuan lain selalu saja sedang bermasalah dengan istrinya. Spontan ku jawab, bukan aku yang menceraikan istriku, tetapi dia sendiri yang menuntut cerai dan lalu pergi pulang ke rumah orang tuanya. Aku merasakan dalam komentarmu terhadap kehidupan pribadiku, sepertinya ada sesuatu yang rasanya pedas. Tetapi di balik itu, aku juga merasakan engkau menaruh hati kepadaku. Sungguh ini sangat mengganggu perasaanku. Aku ini sangat realistis, wahai kekasihku. Jujur saja, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua pasti berakhir. Semua pasti akan berakhir. Lalu bagaimana aku dapat menjamin hidup bersama untuk selamanya? Dengan siapapun. Yang bisa selamanya adalah cinta. Tetapi banyak orang yang hidup bersama tanpa cinta. Untuk itu, sebaiknya berhati-hatilah merawat kata dan menjaga kalimat. Jangan sampai terburu meluncur sebelum difikirkan, karena seringkali satu kalimat saja nilainya sama dengan penyesalan seumur hidup. Kehidupan ini, wahai kekasihku, tidak lebih persis seperti terminal. Banyak jajanan serba ada. Kuliner berderet panjang. Ingin yang rasanya sejuk ada. Namanya cinta. Ingin yang indah dipandang mata. Ada. Namanya pertemuan. Ingin yang paling sulit ada. Namanya perpisahan. Ingin yang melelahkan ada. Namanya penantian. Ingin yang menyedihkan ada. Namanya selamat tinggal. Aku ini jujur saja, wahai kekasihku, banyak orang yang berharap mendapat bantuan dan pertolongan.
Sepertinya aku maling liar, sering mencuri kebahagiaan dari kantong mereka. Aku hanya dapat membantu kepada siapapun sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Tuhan juga tidak menugaskan kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Ada sedikit kecurigaan dalam diriku. Barangkali engkau merasa terganggu karena sering aku menegur dan menyapa, sehingga dengan sengaja aku menjauh, jarang menemui dirimu. Nanti akan kutunggu seperti apa reaksimu. Apabila engkau semakin sering bertanya dan menyapa aku, berarti aku telah salah duga. Tetapi bila kemudian ternyata engkau biasa saja, maka secara terpaksa aku harus mulai belajar untuk melupakan dirimu. Tepatnya hari Senin, aku datang ke kantor agak terlambat. Karena jalanan banjir tergenang air. Semalaman diguyur hujan lebat. Aku dapatkan sepucuk surat di atas meja kerjaku. Isinya surat pengunduran diri dari pekerjaan. Aku sangat terkejut sekali. Segera aku tinggalkan kantor, mencari rumahmu. Kutemukan rumah guna berlantai tegel, sangat sederhana sekali. Itu pun juga rumah kontrakan. Karena rumah yang dulu engkau tinggali adalah rumah mantan mertua. Ku ketuk pintu rumahmu berkali-kali, tidak juga dibuka. Hanya terdengar suara anak perempuan kecil menangis. Akhirnya, aku terpaksa seperti mengemis. Tolong, buka pintu. Akhirnya, pintu engkau buka. Tetapi engkau tidak menyapa dan tidak mempersilahkan aku masuk. Sehingga aku masuk sendiri. Di dalam rumah, tidak ada meja dan kursi. Yang ada hanya selembar permadani lama, terhampar di ruang tamu. Sungguh sangat mengenaskan. Dalam keadaan engkau sedang mengemban anak perempuanmu, kupeluk engkau dari belakang sambil kucium ubun-ubun. Kukatakan, aku bersumpah, aku sangat mencintaimu. Engkau tidak menjawab sepatah pun, hanya diam dan menundukkan kepala, dan air matamu mengalir. Lalu ucapmu, aku bukan kelasmu. Sangat tidak layak. Tiba-tiba anakmu menangis semakin kencang karena terkejut oleh suara halilintar menyambar, dan hujan pun semakin deras. Indramayu, 12 Agustus 2021. Pekerja part-time, karya Kiai Haji Buya Syakir. Oke, luar biasa Ale. Sebuah puisi dengan judul atau gelombang kita dengan judul Pekerja Part-time. Saya ke Ale dulu nih.
Baru saja dibaca bahwa situasinya memang sangat luar biasa, apalagi dibaca dengan suara yang lembut begitu, dan di akhir kalimatnya ada semacam dramatisir situasi begitu ya. Ada suasana petir dan sebagainya. Le, bagaimana menurut Ale tentang isi dari Gelombang Cinta malam hari ini? Kalau dari saya pribadi ya, ini tuh benar-benar ini, Kang, yang biasa dilakuin atau yang dialamin oleh banyak orang gitu ketika terjebak sesuatu, ya katakanlah itu cinta gitu ya. Tetapi dari laki-laki dan perempuan ini yang dibangun narasinya oleh Buya ini adalah tipe-tipe pasangan atau pribadi yang tidak ingin melampaui batas mereka gitu loh. Iya. Nah, Oke. kayak gitu untuk saya. Baik, sekarang ke Buya ini. Pekerja part time, sebenarnya apa yang mau disampaikan lebih komplit dari Gelombang Cinta di sini, Buya? Iya, jadi part timer ini Iya. bekerja yang berdasarkan per jam. Ya, saya juga dulu di Eropa juga pernah bekerja juga sebagai part timer. Iya. Jadi kalau datangnya telat 1 jam ya dipotong 1 jam gitu. Kalau kerjanya 10 jam ya 10 jam dibayarnya. Jadi part time semacam itu. Jadi status sosialnya kan masih belum ada, nggak ada jaminan apa-apa. Datang dibayar. Kalau di sini kuli macul ya barangkali ya, atau pekerja harian semacam ini. Betul. Dan ini perempuan ini kan mencari pekerjaan untuk menyambung hidup ya, berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya sampai akhirnya semuanya meninggal. Lalu yang jadi pertanyaan, si perempuan ini menerima nggak ya cinta si lelaki yang jadi bosnya ini? Di sini ada kendala psikologis ya. Iya. Ketika gap itu terlalu jauh antara juragan besar ya punya perusahaan dengan pekerja part-timer yang buruh harian, itu ada benteng psikologis yang sulit untuk ditembus. Ya, makanya di dalam pernikahan, bab nikah di dalam yang beraliran atau bermazhab Syafi'i, itu dianjurkan ada kufu, kesetaraan, baik dalam umur, jangan sampai beda umurnya 50 tahun. Suaminya 100 tahun, istrinya 50 tahun. Atau suaminya 70 tahun, istrinya umurnya 20 tahun. Ya, beda yang ideal itu 6 tahun suami lebih tua dari istri. Iya. Ya artinya itu. Atau sebaya lah. Pendidikan juga sama. Kalau suaminya profesor doktor, istrinya paling tidak ya S2 lah atau S1 lah. Jangan tamatan SD, payah nantinya. Ya nggak nyambung, nggak nyekrup nantinya. Iya. Ya. Kecantikan juga sama. Istrinya cantik cerita, suaminya mukanya porak-poranda. Jadi bahan tertawanan orang kan begitu. Kekayaan juga sama. Suaminya yang luar biasa, miliarder, istrinya seorang part-timer. Nah di sini saya tidak lanjutkan ceritanya diterima atau tidak, karena saya bermadzhab Suryaniyah bahwa satu novel tidak pernah namanya berakhir. Karena kehidupan sampai sekarang tidak pernah berakhir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan yang sangat komplit menurut saya dari sebuah Gelombang Cinta dengan judul Pekerja Part Time. Saya kira kita masih bisa menyisakan waktu 5 menit sampai pukul 21. Iya. Karena nanti ada closing. Masih ada 15 menit lah. 15 menit lah. Jadi kita akan buka satu dialog dengan yang ada di virtual. Mohon dibuka. Oke, yang sudah raise hand, banyak sekali. Jadi saya bingung ini. Yang nggak kebagian lain kali. Begini, saya tadi siang sebenarnya saya janji dengan Pak Julius nih. Jadi udah saya ke Pak Julius dulu deh kalau begitu. Iya, Pak Julius ya. Silakan Pak Julius.
Ini kemarin sempat mampir tapi di depan katanya. Balik Oh, lagi. gitu. Silakan Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya, sehat ya Buya. Ya. Kemarin saya itu ke sana Tandang Pinggan. Ya, rupanya ada sekat di situ sehingga Buya nggak boleh masuk ke mana. Santri Buya nggak boleh masuk. Kata anak-anak belum terima tamu, ya udah Iya, kita balik lagi. ya prokes ya. Iya, prokes. Iya. Baik Buya, ini Pak Afskar, terima kasih ya. Ya, silakan Pak Julius. Oke, jadi begini Buya, hari ini kan kita malam ini membahas kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hukum berlaku sama, tidak tebang pilih. Ini judul daripada ini kan. Padahal kita kan sudah tahu bahwasanya Al-Ankabut itu sesungguhnya sudah menjelaskan kepada kita, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Lalu kadang-kadang saya tuh banyak sekali nggak tahu lah, pusing lihatnya Buya. Kenapa tidak ada bekas sedikit pun, ya termasuk saya mungkin ya, bahwa perbuatan keji dan mungkar itu sebetulnya itu adalah output daripada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan tidak tebang pilih. Jadi keadilan sosial dan tegaknya supremasi hukum itu adalah output daripada sholat sebetulnya yang harus kita lakukan, membekas di hati kita kan Bu ya. Sekarang kita ini terjebak dari sholat ibadah yang ritual, seremonial, banyak sekali ya, termasuk ya mungkin saya juga ya masih belum. Betul. Nah ini Bu ya, ini gimana caranya Bu ya, agar kita itu betul-betul ada implikasinya, ada efeknya, bahwa kita itu output itu membekas di hati kita. Ini kiatnya seperti apa ini Bu ya? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang hamba Allah yang banyak kelemahan ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini, menurut saya kembali kepada misinterpretation seseorang terhadap kajian-kajian yang bersifat tekstual. Ya. Makanya kan setiap kajian saya selalu mengajak orang berpikir secara kontekstual. Ya. Karena bagaimanapun juga yang menentukan itu konteks, bukan teks. Teks itu tidak ada artinya apa-apa sesungguhnya. Dan multi interpretasi. Betul nggak? Iya, iya. Apakah itu isyarat, apakah itu sapaan, ya kan? Itu perintah. Siapa namamu? Saya bertanya, siapa namamu? Afkar. Bisa kita artikan pertanyaan biasa. Iya. Dengan mimik yang berbeda, siapa nama kamu? Akan berbeda. Iya. Ketika dalam bentuk tulisan, kan tidak bisa dibaca keras dan pelan. Itu yang jadi persoalan. Ya, jadi artinya kembali bahwa tidak ada seorang pun berhak mengklaim dirinya paling hebat. Hanya karena berdasarkan turunan, darah dan sebagainya. Saya termasuk orang yang tidak mempercayai darah biru itu. Darah saya merah insya Allah. ya. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah, bukan karena turunan siapapun. Nah, oleh karena itu maka saya akan mengatakan bukan salah seseorang, ini salah interpretasi dalam perjalanan peradaban. Kemampuan orang berpikir terbatas sekali, sehingga mampunya kalau amar ma'ruf nyuruh orang berbuat baik, kalau nahi mungkar melarang berbuat Mungkar. jahat. Artinya tempat pelasuran kita serbu, bawa pentungan gitu, kita bakar rumahnya.
Apa seperti itu? Itu namanya hukum rimba dong namanya. Jadi artinya bahwa amal ma'ruf itu bukan kewajiban personal, tapi kewajiban komunal. Bukan orang per orang. Dan ada payung hukumnya. Nah, kalau undang-undangnya tidak dilarang diskotek network, ya kita tidak boleh kita merusak milik orang lain dong. Tugas kita adalah bukan merusak orang lain, tapi kita memperjuangkan membuat payung hukum. Itu namanya supremasi hukum. Ya kalau dia namanya hukum rimba namanya. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin saya bisa berpartisipasi dalam amar ma'ruf lebih besar. Saya punya uang, saya bisa bagi-bagi bingkisan anak yatim piatu, saya bisa bikin yayasan, ya kan, membantu anak-anak perempuan yang cerdas-cerdas untuk sekolah kedokteran, ambil jurusan spesialis kandungan supaya orang perempuan yang lahir tidak diobok-obok oleh dokter laki-laki. Saya bisa berpartisipasi. Tapi nahi mungkar, saya nggak boleh dong. Itu aparat hukum yang menegakkan, namanya polisi. Nah, saya kira seperti itu persoalannya. Dan itu pun terbatas. Jadi artinya bukan individu tapi komunal. Jadi satu institusi yang melakukannya. Perjuangan kita adalah membuat payung hukumnya. Nah, itu terjuang semacam itu. Jadi artinya bahwa saya sangat bangga ketika melihat ada seseorang rajin berbuat baik, ya, orang yang susah dibantu, orang yang sakit diobatin, orang yang bodoh diajarin, orang yang lapar dikasih makan, ya kan? Dia sibuk tidak pernah memikirkan yang lain, hanya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, dan berbuat baik kepada sesama. Itu yang saya kagumi. Daripada saya sakit hati saya, orang tidak pernah berbuat baik, tetapi mengklaim dirinya paling hebat sendiri, dan sehari-hari hanya menyalahkan orang lain, yang kafir, yang murtad, yang bid'ah, yang musyrik. Tetangganya nggak makan, dibiarin aja. Sakit hati saya. Apakah itu cara masuk surga? Tidak. Surga itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan menyalah-nyalahkan orang. Terima kasih, gitu aja kira-kira. Ya, baik. Oke, seperti yang kita sepakati di awal bahwa pada kali ini pertemuan kita di awal ini tentu saja menyisakan, hanya menghadirkan satu penanya saja, dan hal ini adalah Pak Julius Agus. Beruntung sekali hari ini. Kalau ada hadiah dikasih hadiah harusnya ini. Dan kita akan masuk pada sesi terakhir, yakni sesi closing statement. Dan closing statement ini tentu saya berikan waktu kepada Mas Ale, ya. Silakan Mas Ale untuk closing statementnya. Profesor Han nggak hadir? Tidak ada, Bu. Ya. Ya. Silakan Mas Ale. Ya. Sebenarnya saya ini sih minta satu menit deh, boleh nggak? Silakan. Buya, saya tuh sebenarnya penasaran loh Buya. Saya udah baca buku Buya tuh, alhamdulillah tuh semuanya. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin anak-anak muda semuanya Buya, santri-santri online yang lain juga sebenarnya suka nulis Buya. Tetapi mungkin kurang tahu tipsnya Buya untuk kepenulisan di ranah karya sastra gitu. Tips dari Buya kira-kira nih untuk saya deh pribadi, biar tulisannya itu tuh relatable Buya. Tulisannya itu tuh benar-benar sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena tulisan Buya itu metaforanya atau hiperbolanya itu nggak berlebihan Buya. Buat saya itu aja tipsnya aja Buya. Sekaligus pertanyaan, dan ini berarti juga closing statement Buyanya menjawab pertanyaan, ya, begitu Buya. Silakan Buya. Ya, memang selama ini apa yang saya ucapkan, ya, apa yang saya tuliskan, yang saya diskusikan, itu bukan mengambil dari langit, ya, bukan mengambil dari palung laut yang paling dalam, tidak, dari sekitar yang dekat dengan kita ini. Apa yang kita dengar sendiri, apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita cium sendiri, apa yang kita sendiri di sekitar kita.
banyak penderitaan yang tersembunyi. Tidak semua orang bercerita tentang penderitaannya. Di sini kita mengajak membangun kepekaan sosial kita. Namanya apa namanya? Apa kepekaan sosial tuh? Empati. Non? Rasa empati. Telepati. Empati. Empati ya boleh enggak. Jadi kita jangan apa namanya? Jangan. So nanti begini. Nanti di akhirat, ketika Anda ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau biarkan saja tetanggamu mati kelaparan? Apakah bisa engkau beralasan kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku tidak tahu? Gak bisa. Harus tahu. Penderitaan yang ada di sekitar rumah itu. Iya, itu makanya kepekaan sosial itu perlu sekali. Karena tidak semua orang bisa bercerita tentang penderitaannya. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan tulisan saya ini meningkatkan kepekaan sosial. Dengan demikian, maka akhirnya sampai hilanglah rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Dan hilangkan semua itu barier-barier, sekat-sekat, ya, garis-garis demarkasi sosial, perbedaan agama, suku, ras, etnis dan sebagainya. Ngapain? Kita sama-sama manusia kok. Yakin nggak kita manusia ini? Ya itulah. Mengapa kita tidak saling mencintainya? Dan bumi ini adalah rumah kita bersama, kita rawat bersama. Amerika marah ketika hutan Borneo kebakaran. Apa hubungannya? Bukan negara mereka. Nah itulah jadi kepekaan sosial itu sampai di tingkat internasional. Penderitaan di negeri manapun adalah bagian daripada penderitaan kita ini. Itu yang saya inginkan. Terima kasih. Baik. Ya. Dan terima kasih Ale, terima kasih juga buat semuanya. Dan demikian tadi Sobat Himmat TV, kebersamaan kita dalam kajian kitab Fidilal Quran bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA di kesempatan hari ini pada Kamis 12 Agustus 2021. Dan terima kasih untuk Pak Julius Agus dan juga yang lain yang tadi sudah bergabung via Zoom virtual namun belum dapat diberi kesempatan untuk mengikuti acara hari ini secara diskusi begitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita maksimalkan. Terima kasih semuanya dan saya ucapkan sampai jumpa dan salam sehat, damai bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.